Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan kali ini Om Bos akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang sangat spesial. Sebuah mobil yang merupakan mobil aristokrat dari Inggris, sebuah mobil yang sangat keren, yang Om Bos belakangan pakai setiap hari untuk operasional. Dia adalah sebuah mobil Jaguar, seperti bisa kalian lihat di sini. Ini adalah sebuah Jaguar XJL tahun 2013. Warnanya ini warna paling khas, hero colornya, namanya rhodium silver. Kita lihat dulu sekarang bagian depannya ya. Kalau kalian lihat di sini, dia punya lampunya sipit. Ini merupakan bahasa desain Jaguar yang terbaru yang oleh Ian Callum itu didesain supaya lebih modern. Kalau dulu-dulunya kan XJ lampunya biasanya bulat-bulat. Sekarang sudah ditinggalkan, dia menjadi pipih dengan kecil begini. Jadi kesannya sangat gahar. Di sini kalian lihat grillnya. Ini grillnya nggak main-main. Grillnya benar-benar keren. Grillnya sendiri ini full chrome. Kita suka chrome karena chrome itu berarti orang kaya. Ada logo Jaguarnya, keren. Bumpernya bisa kalian lihat cukup simple tapi tetap elegan dan sporty. Yang menarik dan paling keren adalah kap mesinnya. Kalau kalian lihat sini, kap mesinnya sendiri ada tonjolannya yang sangat besar. Ini kalau dari dalam nih kelihatan dia punuknya gede gitu. Shoot, jadi kayak kucing lagi mau lompat. Ini bener-bener gagah dan membuat mobilnya kelihatan muscular banget. Kap mesin ini di sculptured kayak apa ya, kayak pengrajin tuh kalau mahat tuh dipahat dengan baik. Kalian lihat sini nih, bagian ininya nih, ini tekukannya semua sangat tegas. Jadi ini bahasa desain mobil ini adalah look at me, tetapi tidak berlebihan. Jadi tetap ekstravagan, tetapi tetap elegan. Yuk sekarang kita lihat bagian sampingnya. Kita lihat sekarang bagian sampingnya. Lihat dulu sini, ada satu logo emblem yang sangat gede nih, Jaguar ya, orang supaya tahu nih mobil-mobil mahal Jaguar. Terus kita lihat velgnya ini ring 19. Ini adalah standar di tipe trim level ini. Ini namanya trim levelnya Portfolio. Jadi dia benar-benar trim level yang paling tinggi untuk Jaguar XJL yang bermesin 3000 cc seperti ini. Jadi ini udah top spec, top of the line. Kita lihat sedikit ke belakang sini, spion standar ini ya, oke lah seperti biasa. Tapi yang menarik adalah siluet mobil ini kalau kalian lihat, ini benar-benar panjang. Ini adalah versi yang long. Jadi Jaguar XJ ada dua versi, ada yang long seperti ini dan ada yang bukan long. Ini panjangnya 5,2 meter lebih. Memang panjang sekali, tapi dia bisa menyembunyikan kepanjangannya dengan baik. Seperti kalian lihat, di bagian belakang ini sengaja, di bagian sini ini pilar C-nya. Ini sengaja, ini bukan stiker, bukannya apa-apa, ini sengaja diberikan warna hitam sama si Jaguar, supaya kesannya mobilnya agak lebih pipih di belakang, sehingga dimensinya nggak terlalu gede, dan sekaligus memberikan kesan kayak kupe-kupean. Nah ini uniknya di XJ. Kita lihat pintu belakang berbanding pintu depan, komposisinya panjangan pintu belakang terlihat jelas karena ini di versi yang long. Jadi memang ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengakomodir bos-bos besar yang duduk di belakang. Tapi antiknya XJ ini tidak hanya enak duduk di belakang, tapi disetir sendiri pun luar biasa. Ntar kita muter-muter bareng ya. Terus kita lihat juga belakang. Velgnya ini staggered, jadi belakang sama depan berbeda lebar. Kalau ringnya diameter mah sama, beda lebarnya aja. Demikian pula berarti bannya profilnya beda. Depan belakang tentunya remnya udah menggunakan disc brake, dan remnya ini sangat amat bagus untuk menghentikan mobil yang besar ini. Fun fact lagi, Jaguar ini di kelasnya adalah sebuah mobil full size luxury sedan yang paling ringan. Karena dia menggunakan full aluminium untuk bagian-bagian penting di mobil ini. Sekarang kita ke belakang dan kita lihat bagian belakangnya. Nah, sekarang lihat bagian belakangnya. Lihat dulu lampunya. Nah, lampunya ini nih, ini kalau kalian bisa lihat nih, ini ada kayak cakar kucing. Jadi bentuknya nih kayak gini. Jadi ini memang sengaja didesain seperti kan Jaguar tuh kucing macan gitu kan. Jadi dia kan suka lompat-lompat kencang, kuku-kukunya gede. Nah, ini jadi mencerminkan kuku, cakarnya, macan Jaguar di kiri dan kanannya. Lampunya teknologinya LED, tentunya ini mobil mahal udah ada banyak LED-nya. Terus kita lihat logo. Nah, sangat minimalis logo di bagasinya ini, ada tulisannya, sebenarnya ada tulisannya di sini, XJL. Tetapi sengaja saya copot karena ini kalau banyakkan tulisan, kita lihat desain ini kurang cocok. Ramai banget tadinya, di sini ada XJL-nya, di sini ada 3.0-nya. Jadi terlalu ramai. Jadi saya copotin, biarkan logo Jaguar aja yang di tengah tetap berbicara. Kalau ini copot aneh, ntar kayak mobil nggak jelas. Bagasinya juga ini bentuknya agak apa ya,
kayak fastback itu bagasinya sedikit, tetap kelihatan bagasi, cuman udah ditinggalkan desain language XJ zaman dulu yang 3 box tuh kap mesin, mobilnya gedut sama bagasi. Dulu kan mobil-mobil jadul gitu kentara banget. Sekarang udah lebih smooth transisinya, tetap bonet kap mesin tetap panjang, tapi ke bagasi dia udah mulai melandai. Set. Jadi kelihatannya dia agak lebih coupe like. Knalpotnya ada 2, kiri dan kanan. Knalpot ini dari sananya begitu, full asli original, tidak dimodif-modif. Suaranya cukup ngebas, ngebrong dikit. Ini mobil mesinnya 3000 cc V6 supercharged. Jadi memang kalau semua Jaguar XJ tidak ada yang knalpotnya 1, pasti 2 gini. Dan seperti bisa kalian lihat, krum-krumannya banyak. Di mana-mana lengkap dengan krum-kruman. Mobil ini memang syarat dengan elegan, di mana krum itu adalah bahasa elegan, bahasa exclusivity yang paling baik. Sekarang kita lihat bagian lainnya. Buat buka bagasinya cukup unik. Jadi nggak ada bagian yang bisa kita kobel. Biasa kan di sini nih, sini atau nggak di kolong-kolong sini. Ini agak merepotkan kalau ke hotel bintang 5 biasanya mobil dicek sampai bagasi. Jadi agak merepotkan. Di mana bukanya? Bukanya ada di sini. Ada tombol yang pas nih, segede kita punya jari, kita tekan. Tunggu dulu. Tekan, baru terbuka. Dia memang mesti pakai perasaan. Dia sangat halus mobil ini, harus pakai perasaan. Nah, begitu terbuka, gede banget tuh bukaan bagasinya. Kalian bisa ngintip ke dalam, silahkan dilihat bahwa mobil ini sayangnya bagasinya bukan yang terluas di kelasnya. Jadi masih kalah dia dengan Mercedes-Benz S-Class, tetapi masih mendingan dibanding seri 7 di era dia. Di kolong ini mau lihat nggak ada apa? Dia masih punya ban serep. Nih, kalian lihat di kolongnya. Tuh, ada ban serepnya. Warna merah nih, kayak pesan khusus nih tuh. Bisa warna merah gitu, kayak Pok Racing. Aki juga di belakang, seperti tipikal mobil Eropa. Dia punya aki di belakang, dan ini ban serepnya ukurannya ini untuk temporary doang nih, ukurannya lebih kecil nih. Pokoknya ini ukuran lebih kecil ya, karena bukan yang full size seperti yang nempel di mobilnya. Jadi hanya dipergunakan untuk sementara. Terus ini material bludru-bludrunya seperti biasa, very high quality. Ini juga nggak ada yang, ini juga tuh bunyinya lain kalau mobil mahal ya. Semuanya benar-benar top. Yang keren lagi nih ada sini, nih di highlight ini penting. Ini adalah satu tuas untuk buka bagasi dari dalam. Jadi kalau lu diculik terus naik mobil ini, lu bisa keluar dari dalam. Nggak kayak mobil-mobil mafia Hollywood kan kalau disekep nggak bisa keluar. Nah ada nih, ada cantelannya, tinggal dibetot dari dalam. Barangkali ini udah dipikirkan supaya bukan mafia kali yang beli. Kalau mafia pasti nggak mau beli mobil gini, karena dia suka nyekep orang kan. Kalau ini orang disekep dia langsung keluar sendiri. Canda ya. Nah ini untuk nutupnya pakai ini, tinggal dipencet, langsung dia tutup, power back door, set, vakum, dan mobilnya kembali menjadi mobil yang sudah tertutup bagasi. Nah, sekarang kita udah duduk di dalam Jaguar XJL. Kita bahas satu-satu kelebihan daripada interiornya. Nomor 1, begitu masuk ya, wanginya lain. Memang ini kan mobil mahal, jadi wangi kulitnya tuh benar-benar harum. Kedua, setelah indera penciuman kita dimanjakan, indera sentuhan kita dimanjakan. Maksudnya gini, nih, semua bagian-bagian yang di sini nih, di door trim ini semuanya kulit asli. Kulit, bayangin seberapa banyak mobil yang door trimnya full kulit. Dan lagi, setirnya ini semua material kulitnya sangat baik, dan juga dashboardnya ini semua full kulit. Jadi benar-benar full eksklusif. Lalu selain itu, bentuknya ini interiornya sangat amat elegan dan unik. Terlihat dari, kalau kalian lihat ya, mulai dari door trim sini, ini ada panel kayu asli, bukan kayu-kayuan yang sudah dipikirkan sehingga dia ketemu tuh uratnya. Jadi bukan asal comot, jadi udah matching dia punya grainnya. And then kayunya itu lanjut dari sini, shoot, terus sampai ke sono, shoot, sampai ke sono juga. Jadi ini mengelilingi, seakan-akan mengelilingi kita gini. Jadi benar-benar kayak modelnya tuh kayak di dalam perahu kalau kalian pernah naik boat, Riva speedboat, nah kurang lebih kayak gini. Terus ada logo-logo Jaguar di sana, di sini pun di setirnya ada logo Jaguar, di mana-mana mencerminkan kemewahan. Lalu yang antik lagi, mungkin sekarang umum, tadi pada zamannya cukup eksklusif, yaitu double panoramic sunroof. Ini kacanya gede banget, yang depan bisa dibuka di tilt gitu sampai terbuka, yang belakang permanen, cuman bludrunya aja bisa dibuka. Terus di sini yang menarik lagi, nah ini mobil mahal pasti ada ini ya. Ini penting sekali, ini simbol status. Tahu nggak apa? Jam analog nih.
Jaguar ini mempunyai jam analog, di mana ini jamnya analog ini, clock ini adalah sebuah icon dari sebuah mobil yang sangat eksklusif. Lihat deh, semua mobil mahal yang benar-benar mahal pasti ada jam analognya. Mau kata retro, kata apa, tetap keren. Ada tulisannya XJ. Cakep. Kisi-kisi AC-nya nih, corongnya tuh kayak turbin pesawat. As you can see, ini bentuknya kayak turbin, jadi dia kayak mesin jet. Bentuknya emang begitu. Di sini ada monitor, sudah touchscreen, bisa untuk atur-atur fitur dari situ. Turun sedikit, ada untuk penyetelan seperti biasa, AC, volume, mode, dan yang lain-lain. Yang unik lagi, ini sudah menggunakan rotary transmission selector seperti Range Rover dan Jaguar pada era dia. Jadi diputer-puter gini. Sekarang dia kan tenggelam nih. Ntar kalau dinyalain mesinnya dia naik. Curut. Kalau udah naik kita bisa puter-puter untuk mengganti-ganti transmisinya. Di sini semua kulit. Di sini-sini kalian lihat kulitnya. Sampai ke sini-sini nih kulitnya. Jadi benar-benar kulit yang high quality, top notch kulit. Terus juga di sini ada armrest, ada konsol boxnya. Di situ juga ada konsol boxnya. Jadi bisa untuk naruh-naruh barang. Posisi mengemudi ini full ergonomis. Kenapa? Karena setelannya banyak, setirnya elektrik, joknya juga elektrik, dan semua muanya ini banyak elektriknya yang baik. Jadi untuk duduk di sini dan untuk disetir sendiri mobil ini sangat amat menyenangkan. Sekarang kita lihat bagian belakang yuk. Sekarang kita udah duduk nih di kursi belakang Jaguar XJ. Ini mobil nih dalamnya kayak lapangan bola gedenya. Jadi gini ya, kita lihat dulu. Oh, sebelum ngomongin leganya, kita pamerin dulu keeksklusifannya. Nih, ini tau nggak apa ini buat pegangan tangan nih. Nih, ini dari kulit bro. Jadi kalau orang kaya tuh tangannya nggak boleh nggak kena kulit. Kalau kena plastik dia bisa kapalan. Nah jadi ini bayangin, gini aja kulit, top banget gitu. I like details ini semua nih. Ini semua nih. Ini kulit nih sampai sini nih kulit. Ini nih kayunya juga kayu asli semua. Ini kulitnya juga bukan kulit sembarangan yang kayak kulit kodok nih, kulit sapi mahal, lain rasanya kulit wagyu nih. Tuh, luar biasa. Terus satu lagi fitur-fitur di mobil mewah yang harus ada adalah kaca. Nah, ini ada vanity mirror di sini. Jadi kita kalau ngecek jambul gini, set, di kiri kanan serang satu ada. Tapi di sini sangat pas angle-nya untuk kita memantaukan diri sebelum kita selfie atau sebelum kita turun di acara-acara penting. Oke, ada satu hal yang menarik dari armrest ini. Apa isinya? Kita buka ya. Sepertinya biasa armrest ini dilapis kulit. Di sini mah biasa ada cup holder segala macam. Biasa deh buat naruh-naruh minuman Starbucks bisa. Yang unik yang di sini ada apa? Kita buka dulu ya, pelan-pelan ya bukanya. Bukanya pelan-pelan bos. Ada apa? Mau lihat gak? Ada Game Boy-nya. Nggak ada ini. Bakal ngatur rear seat entertainment kiri dan kanan. Misalkan kita sekarang aku di kanan, aku tinggal pencet kanan. And then mau nonton apa tuh? Dia tanya, kamu mau nonton apa? Dan everything bisa diatur dari sini. Ini benar-benar keren. Pada zamannya ini breakthrough banget. Karena ini nggak semua mobil pada zamannya mempunyai ini. Selesai kita pencet-pencet nonton, kita masukin lagi di sini dia langsung charging. Ada cradle-nya. Kita sampai klak, dia nutup lagi, lalu kita sembunyikan lagi, kita tutup lagi, dan kita bisa kembali duduk bertiga di belakang. Oke, sekarang kita bahas kelegaan kabinnya ya. Nih, gini kita duduk sini. Ini posisi mengemudi Om Bos yang di depan. Aku tingginya 170 cm. Dengan setelan itu, ini leganya masih sejengkal lebih pol-polan nih. Sejengkal, kalau jengkalnya normal gini mungkin sejengkal setengah lah. Kalau di stretch gini pun masih lebih. Jadi lega banget. Mau begini-begini pun semua lega, sangat amat lega. Terus kita dimanjakan dengan rear seat entertainment juga. Di depan kita ada monitor TV, di situ pun ada. Jadi kita bisa nonton TV sambil menikmati perjalanan dengan baik. Pun kontrol-kontrol untuk sunroof di sini ada, jadi kita bisa tutup atau buka dari sini. Ini juga ada buat sunshade belakang, ini untuk yang ini, shade ini. Jadi misalkan bosnya mau tidur gitu, jadi gelap, mau gelap-gelapan dikit, ya bisa. Udah bangun dia terangin lagi, dia buka lagi, set, kembali terang seperti biasa. Terus di sini ada tray, ini bisa buat laptopan tuh, ini bisa ditarik. Jadi ini kalau misalkan kita mau kerja, anggap ini laptop ya, jadi itu set, bisa mau main apa Bitcoin gitu, kripto, mau mining bisa di sini. Ini juga traynya bahannya kulit asli. Bunyinya juga. Oke, kisi-kisi AC di belakang juga ada dua seperti di depan, bentuknya kayak turbin gitu. Dan ini mobil sudah 4 zone, meaning setiap posisi duduk bisa mengatur dia punya suhunya masing-masing. Jadi kalau yang misalkan agak lagi flu dia bisa lebih hangat, dan yang misalkan lagi sehat dia bisa lebih dingin.
ngontrolnya semua dari tengah sini, very nice. Jok ini sendiri pun kalau mau duduk bertiga di belakang sebenarnya bisa nih, ada headrestnya juga udah disiapin akomodasinya. Tetapi paling enak sebenarnya duduknya berdua, karena yang di tengah kasihan mesti ngangkang gitu, kurang nyaman kayaknya kalau jarak jauh. Tapi kalau kepepet dibanding kagak pulang ya, sok lah bisa bertiga di belakang. Tapi idealnya mobil ini di belakang berdua, itu baru paling nikmat. Detail-detailnya sampai kemarin ini ada Jaguarnya. Seperti Jaguar takut orang lupa kali di mobil merek AP. Kemana mata memandang dia suka kasih logo-logo Jaguar tuh. Sono ada Jaguar, sini Jaguar, sono Jaguar. Di depan Jaguar, di sini Jaguar. Gila, Jaguar emang fanatik, narsisisme maksimal dia. Semuanya dikasih logo-logo Jaguar. Nah, bagaimana rasanya duduk di jok ini? Jok ini tuh kulitnya mahal, berasa empuk loh. Empuk banget tuh. Jadi nikmat banget, kulitnya pun berasa mahal. Terus ini kan agak kayak colong dikit gini, jadi kita dijaga nggak terbang-terbang gitu, dia plek gitu, bener-bener plek tuh pas duduk di dalam, bener-bener enak. Memandang keluar pun ini enak semuanya. Cuman satu mungkin ya, ini pan agak kelandai gitu ya. Mungkin ini nih kalau orang tinggi banget ya, aku yakin kalau legroom nggak ada masalah. Cuman headroom mungkin kalau orangnya jangkung banget, mungkin ini bisa agak makin lama makin deket jambulnya. Tapi kalau orang kayak kita, orang Indonesia pada umumnya, orang Asia pada umumnya sih nggak ada masalah naik mobil ini. Oh ya, di sini juga ada kaca kecilnya nih. Jadi ini supaya nggak klaustrofobik, jadi dia kasih kaca kecil yang bisa kita untuk melihat apa yang, atau kesini mungkin nyari-nyari inspirasi kan bisa, atau buat beauty shot sambil selfie. Nah mungkin bisa di situ. Nah, kesimpulannya duduk di Jaguar ini di depan enak, di belakang enak. Dimanapun kalian duduk di Jaguar ini pasti nggak akan kecewa. Yuk sekarang kita lihat mesinnya. Buat buka kap mesin ada tarikannya, cuman tarikannya nggak di kanan, entah mengapa tarikannya di sono. Gue bingung kadang-kadang bule ya, bikin mobil tuh tarikan kap mesin bikin aja semua di kanan. Kenapa sih? Di kanan, di kiri, kanan kiri. Kadang-kadang kita kalau udah mau buka jadi bingung. Tapi nggak ada masalah, tinggal tarik bisa terbuka. Terus dia udah mangap dikit gini, lo tinggal kobel-kobel sininya, set, nggak buka gini. Lihat dulu kap mesinnya. Kap mesinnya udah pakai pegas, jadi kagak ada yang namanya kita perlu susah-susah lagi pakai dua tangan, itu nggak ada. Bludrunya juga peredamnya udah gila banget. Dalamnya udah pasti dicat karena mobil mahal. Terus kita lihat ke sini, ini adalah mesin yang pada eranya spektakuler. Jadi Jaguar, fun fact lagi, Jaguar XJL ini awal-awal keluar di 2009 sampai dengan 2013, dia menggunakan mesin hanya V8. Jadi tidak ada untuk bensinnya ya, untuk yang petrol engine only comes in V8. Cc-nya 5000. Ada yang normally aspirated, ada yang supercharged. Dan itu mesinnya sih kencang, cuman sangat amat boros dan mengelukai lingkungan. Jadi kurang green gitu. Nah di 2013 Jaguar Land Rover, karena hujatan netizen begitu banyak, dia bikin mesin yang lebih kecil tapi tetap kencang. Keluarlah mesin ini. Mesin yang dipakai di mobil ini adalah mesin baru pada 2013 ini. Dia itu berkapasitas 3000 cc, V6 supercharged. Tenaganya 340 PS dan torsinya 450 Nm. Penggeraknya roda belakang, dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan yang sangat pintar dan cekatan. Kalau kita lihat mesinnya cukup penuh, tapi memang ini masih ada lowong space. Kenapa? Karena memang ini bisa akomodir sampai 5000 cc. Kalau mesin yang gede gini biasa diisi 5000, sekarang tiba-tiba dia ciut jadi 3000, pasti ada space. Tapi tetap nggak kelihatan kopong, nggak kayak mobil-mobil lain yang kalau misalkan di cc kecilnya kopong. Ini mobil biarpun variannya ada yang gede, ada yang kecil, dipasang ini yang lebih kecil pun tidak kopong dan tetap keren. Sekarang mari kita muter-muter naik mobil ini, kita rasain gimana caranya. Saya akan ajak kalian untuk menikmati secara online Jaguar XJL ini. Let's go. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kelebihan dan kekurangan dari mobil-mobil ini akan kita kupas tuntas hari ini satu persatu. Kelebihan yang pertama adalah yang saya suka ya, bentuknya di jalan keren banget. Bentuknya itu superb, tidak ada yang menyamai, sangat elegan, sangat keren, sangat aristokrat. Memang dia dipakai di keluarga besar kerajaan Inggris sebagai mobil operasional, jadi sudah tidak diragukan lagi kekerenannya. Karena keren itu, jadi orang di jalan juga selalu nengok, ya, kita demen, nggak pasaran. Plus mobilnya juga jarang, karena barunya mahal banget, jadi jarang yang beli. So itu exclusivity-nya bertambah kalau di jalan. Keren.
Kedua yang menyenangkan dari mobil ini adalah posisi mengemudi dan impresi berkendaranya. Jadi ini mobil termasuk di kelasnya, saingan itu S-Class sama seri 7 yang paling ketat gitu ya, sengit. Nah ini ini yang di tengah-tengah. Untuk disetir sendiri menurut Om paling nyaman. Kalau BMW agak terlalu sporty, kalau ini kalau Mercy terlalu empuk, terlalu terlalu passenger oriented. Yang ini pas, jadi di tengah-tengah lah dia, tidak terlalu comfortable, tapi juga tidak terlalu sporty. Jadi dia benar-benar strike the perfect balance in between. Jadi benar-benar kita bisa menikmati kenyamanan plus mengemudinya enak banget. Jadi nggak ada yang sama sekali, kita merasa ini mobil gimana di bawahnya gitu, mobil gede gini, nggak. Cuman memang dimensinya kan gede. Jadi kalau dimensinya gede buat yang pertama kali baru naik mungkin itu perlu penyesuaian. Jadi istilahnya panjangnya, terutama ya mobil ini panjangnya 5,2 meter lebih, jadi sangat panjang. Itu awal-awal naik agak perlu penyesuaian, tapi kalau biasa no problem. And then dia punya cukup lebar, tapi mobilnya shrink around you as you use it, so nggak berasa gede sama sekali. Lanjut, tenaga mesin. Nah ini yang salah satu yang Om suka dari mobil ini adalah mesinnya kencang dan cukup efisien. Meaning begini, ini mobil menggunakan mesin 3000 cc supercharged, tenaganya 340 PS dengan torsinya 450 Nm, which is cukup mumpuni untuk menghela bobot mobil yang surprisingly mobil ini enteng loh, paling enteng di kelasnya karena ini menggunakan banyak aluminium. Jadi cuman bobotnya 1800 kilo kali top-topnya, segituan lah kurang lebih. Jadi akselerasi 0 sampai cepetnya juga gokil, 5 detikan. Keren. Transmisi juga very smooth, very pinter. Jadi bisa di manual sport mode in bisa, manual mode in bisa, jadi very smooth. Terus juga giginya banyak, ada 8, jadi tetap bisa jaga full efisiensinya tetap terjaga gitu. Posisi mengemudi enak banget, ergonomik enak banget, pengereman juga mumpuni. Terus bantingan juga yang as I said itu moderate between BMW 7 Series and Mercedes-Benz S-Class. Terus fitur-fitur kabin cukup lengkap dan mewah. Pada zaman ini mobil mahal banget, 2 miliar lebih. Jadi fitur-fiturnya, quality-nya ini kayak gini. Ini kulitnya luar biasa mantap nih, very smooth leather. Ini juga sweatnya semuanya very high quality sweat. Sini juga kalau kalian lihat semuanya nih materialnya tuh very high quality material. Jadi benar-benar dia bisa mengakomodir dengan baik untuk kenyamanan maupun keeksklusivitasan kita selaku pengemudi maupun penumpang di belakang. Terus apa lagi ya? Semuanya keren sih ini mobil. Di dalamnya tuh cukup lega ya. Tapi memang mungkin kalau adu lega S-Class lebih lega kali ya. Tapi ini memang diciptakan untuk mengemudi. Jadi ini kabinnya kayak perahu nih. Kayak naik boat. Jadi kita benar-benar shoot asik gitu kayaknya. Kayaknya kita dibungkus gitu. It wraps around you. Jadi benar-benar merasa siap ngebut. Duduk di belakang juga enak. I sih kayaknya belum pernah duduk di belakang mobil ini ya. Tapi semua yang duduk di belakang, my family bilang very nice and very luxurious. Gini-ginian banyak nih panoramik supaya istilahnya nggak merasa keanaktirian. Belakang juga dapat panoramic roofnya sendiri. Speaker very good, pakai Meridian surround, very good. ICE in-car entertainment ya mungkin agak dated karena memang kan biasanya yang baru-baru ada Apple CarPlay dan Android Auto, ya dia belum nih ya pada zamannya, kayak dulu di 2013 nih mobil belum ada kayak teknologi itu ya. Oh ya, ini adalah Jaguar XJ generasi terakhir. Model ini X351 diproduksi dari 2009 sampai 2019. Terus di 2019 Jaguar memutuskan, aku sudah nggak mau bikin Jaguar XJ lagi. Mungkin bocuan kali ya karena jualannya terlalu dikit ya. Jadi dia sudah discontinue. Jadi mobil ini tetap yang terbaru sampai sekarang karena memang tidak digantikan. Jadi kan kalau nggak diganti ini kan still the latest model. Jadi ini adalah model Jaguar XJ terbaru. Yang ini adalah XJL. L itu berarti long version. Jadi kalau yang XJ doang itu juga panjang, tapi kayaknya nggak nyampe 5,2 meter.
Nah yang L itu 5,2 meter lebih. Seingat aja di sini masuknya yang L semua. Ada varian 5000 cc, V8, ada varian yang ini 3000 cc, V6 supercharged. Yang V8 juga supercharged, cuman itu agak boros dan agak berlebihan untuk dipakai hari-hari ya. Ini kayaknya lebih reasonable lah ya zaman sekarang, ya kita harus pikirkan titik tengah antara frugality dan performance. Oke, buat siapa mobil ini? Ini buat semua orang pecinta mobil bro, buat pecinta mobil yang kayak kita, anak-anak mobil yang nggak mau pasaran, penikmat mobil, pehobi mobil yang mau beda dari yang lain, pengerti, penikmat, pemuja, legacy, sejarah, aristokrasi, heritage gitu-gitu ya. Jaguar ini kental dengan sejarah. Dia benar-benar sebuah brand yang sudah cukup matang dan biasanya sih model-modelnya cukup konservatif. Nah, Jaguar XJ yang ini sudah mendobrak pakem tersebut, di mana pada saat Jaguar buat ini nih yang ngedesainnya udah desainer baru namanya Ian Callum. Si Ian Callum itu jebolan dari Aston Martin. Waktu dia datang ke Jaguar dia bingung, brother kenapa itu XJ-nya lu bikin modelnya dari dulu begitu aja matanya bulat-bulat gitu, biasa kan 4 gitu ya. Keren sih, Jaguar banget, cuman ya memang perlu refresh lah ya. Kita memang dalam hidup ini harus dinamis, bisa berubah. Kalau misalkan kita maunya gitu aja, kadang-kadang ya kalah dengan perkembangan zaman. Karena kan bagaimanapun sekarang mungkin ada anak milenial yang lain-lain yang ingin modelnya lebih modern. Nah, Ian Callum itu waktu bikin mobil ini ingin memberikan nafas baru untuk Jaguar supaya desainnya itu tidak monoton begitu aja. Dia bikin sebuah desain baru yang memang ternyata menuai kontroversi. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi ya tergantung kalian. Kalau I sih suka ya, modelnya benar-benar modern dan ini membawa Jaguar ke arah baru di mana dia bisa lebih diterima oleh kaum muda, harapannya gitu. Dan menurut I cukup sukses Ian Callum untuk mendesain mobil ini. Oke. Thank you buat semua yang udah nonton. Buat yang baru pertama kali mampir, welcome to Ombos TV. Buat yang udah sering mampir, makasih udah mampir terus. Tetaplah menjadi pelanggan setia Ombos TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena itu semua gratis. Cuma tinggal mencet-mencet. Tapi itu bikin I senang dan I makin sering bikin video. Buat yang belum follow Instagram, jangan lupa di follow juga Instagram Ombos @ascenti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, kaya raya, dan bahagia. Tuhan berkati. Bye.